Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 bagian embedded system akan menjelaskan tentang embedded system itu sendiri untuk mata kuliah otomasi dan robotika. Di sini ada tim kami, saya Muhammad Ibnul Azhadi, NRP 48 sebagai narator, dan ada juga Erin Fitri Agnorita dan juga Muhammad Lutfi Rosid NRP 45 dan 47 sebagai pembuat PowerPoint. Kemudian ada dosen pengampu kami yaitu Bapak Agus Kumaidi. Dan langsung saja pada topik kali ini ada beberapa konten yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi embedded system, kedua ada sejarah embedded system, ketiga ada kategori dan arsitektur embedded system, serta yang keempat dan yang terakhir adalah aplikasi embedded system. Diawali dengan definisi, kita dapat mengetahui bahwa embedded system adalah kombinasi dari hardware dan software yang disisipkan atau embedded dalam suatu perangkat tertentu yang bertujuan melakukan suatu fungsi atau tugas tertentu. Embedded system sendiri itu merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjelaskan tugas tertentu, serta sistem ini keseluruhan sistemnya terdiri atas mekanik dan perangkat keras lainnya. Implementasinya biasanya dengan menggunakan microcontroller, namun juga ada banyak implementasi lain yang akan dijelaskan pada video kali ini. Kemudian ada sejarahnya. Sejarahnya itu pertama ketika ada proyek Apollo oleh NASA Amerika, dikembangkan oleh Charles Stark Draper di MIT Instrumentasi Laboratorium awal tahun 1960-an. Kemudian ada embedded system pertama yang diproduksi secara massal pada tahun 1961. Jadi awalnya itu dari proyek Apollo Guidance Computer India, kemudian keluar Automatic D17 Guidance Computer. Setelah ditemukan IC pada tahun 60-an, embedded system mengalami peningkatan. Sebagai contoh yaitu terciptanya mikroprosesor 4004. Sistem tersebut mulai membutuhkan memori tambahan dan chips pendukung. Pada tahun 1978, National Rekayasa Asosiasi Produsen merilis standar untuk microcontroller di program atau programmable microcontroller, termasuk hampir semua pengendali berbasis komputer seperti komputer papan tunggal, numerik, dan pengendalian berdasarkan aktivitasnya. Kemudian ada kategori embedded system. Yang pertama adalah ada mandiri atau standalone. Standalone mandiri memiliki arti independen atau berdiri sendiri, tidak terintegrasi ke dalam perangkat lain. Standalone juga dapat merujuk kepada sebuah program software yang tidak memerlukan software lain sistem selain sistem operasinya sendiri. Contohnya adalah MP3, konsol game, PS4, PS5, Xbox, dan juga microwave. Jadi dia memiliki satu tugas saja. Misal ada MP3 itu cuma untuk menyalakan musik, seperti itu aja. Kemudian ada kategori real time. Jadi sistem embedded system ini memiliki tugas spesifik yang dilakukan dengan periode atau waktu spesifik tertentu secara real time. Real time sendiri ada dua, ada hard real time dan soft real time. Hard real time adalah sistem yang harus melaksanakan tugas dengan deadline yang tepat. Jadi intinya hard real time itu harus spesifik waktunya. Contoh, ketika ada sistem yang ingin membuka katup dalam waktu 30 mili-detik ketika kelembapan udara melintas ambang batas tertentu. Jika katup tidak membuka dalam 30 mili-detik, maka akan menimbulkan malapetaka. Nah, 30 mili-detiknya ini yang disebut dengan hard real time. Kemudian ada soft real time, di mana sistem tidak memerlukan deadline. Jadi cuma ada delay seperti itu. Kalau contohnya adalah kalau misal kita memutar CD, ketika akan memulai lagu ke selanjutnya itu ada delay. Nah, itu namanya soft real time. Kemudian ada kategori
network. Embedded system yang dilengkapi dengan jaringan LAN atau internet dengan protokol seperti TCP/IP maupun HTTP web server itu dinamakan network, kategori network. Contoh dari sistem ini adalah sebuah web kamera yang dapat mengirim gambar secara real time yang telah terhubung ke internet melalui TCP/IP dan HTTP web server. Kemudian yang keempat ada mobile devices. Mobile device seperti ponsel, PDA, smartphone, dan lain-lain merupakan kategori khusus dari sistem embedded. Meskipun PDA melakukan banyak tugas untuk tujuan umum atau general purpose, tetapi harus dirancang seperti sistem embedded konvensional. Mobile device dianggap sebagai sistem embedded karena keterbatasan pada kendala memori, ukuran yang kecil, kurangnya interface. Meskipun demikian, saat ini PDA mampu mendukung software aplikasi general purpose seperti word processor, games, dan lain-lain. Jadi mobile device ini seperti smartphone itu ya. Namun smartphone itu kan memiliki tujuan khusus untuk berkomunikasi. Jadi dia masih termasuk embedded system seperti itu. Kemudian ada komponen embedded system. Di sini ada 3 komponen embedded system, yaitu CPU atau Central Processing Unit, ada port input output, dan juga ada memori. Untuk CPU sendiri atau sering lebih dikenal dengan prosesor, bertugas melakukan fungsi logika dan matematis, transfer data, dan pengolahan instruksinya. Jadi semua hal-hal yang perlu diolah itu ada di CPU. Kemudian ada port input dan output. Port input sendiri itu diibaratkan sebagai panca indera yang dapat menerima masukan dari dunia luar, kemudian diproses ke CPU tadi. Kemudian untuk port outputnya itu mengirim sinyal ke dunia luar. Jadi setelah masuk diproses, kemudian dikeluarkan oleh output. Untuk memori sendiri, namanya juga memori, berarti untuk tempat menyimpan. Di memori sendiri ini ada yang namanya ROM atau read only memory dan RAM atau random access memory. Internal ROM itu disebut sebagai memori program, sedangkan internal RAM merupakan penyimpanan data yang isinya dapat diubah dan dihapus. RAM biasanya berisi data variabel dan register yang umumnya disebut memori data. Lanjut, ada arsitektur embedded system atau elemen-elemennya, bagian-bagian dari embedded system itu. Yang pertama ada user interface, ada ASIC, ada microcontroller, ada RTOS, dan ada controller proses. Nanti ada selanjutnya, jadi nanti arsitekturnya ini ada 10 deh teman-teman. Ini yang 5 dulu akan saya jelaskan. Untuk user interface sendiri teman-teman juga tahu kalau itu sebagai tempat interaksi antara pengguna dan juga sistemnya itu. Bisa juga terdiri dari keyboard atau touchpad atau mouse seperti itu. Tergantung dengan embedded systemnya. Kemudian ada ASIC atau ASIC, singkatan dari Application Specific Integrated Circuit, berfungsi untuk fungsi yang spesifik seperti motor control, data manipulation atau data modulation, dan lain-lain. Kemudian ada MC atau microcontroller, yaitu sebagai tempat proses-proses yang terjadi di sistem itu. Kemudian ada RTOS atau Real Time Operating System, terdiri dari sebuah software untuk konsol sistem dan interface pengguna. Kemudian ada controller proses, keseluruhan kontrol algoritma untuk proses eksternal yang menyediakan waktu dan kontrol untuk berbagai unit di dalam sistem embedded. Jadi ini mengontrol proses-prosesnya. Kemudian yang 6-10 ada digital signal process kemudian ada DSP assembly code, kemudian ada dual ported memory, ada user interface process, dan ada codec. Nah, untuk
DSP atau Digital Signal Processor merupakan jenis dari mikroprosesor atau mikrokontrollernya. Kemudian ada DSP Assembly Code, kode untuk DSP yang disimpan dalam memori program. Jadi ini kode-kode dari digital signal processnya. Kemudian ada data memori ada dual ported memory, yaitu data memori yang dapat diakses oleh dua prosesor pada saat yang bersamaan. Kemudian ada user interface process, yaitu bagian dari RTOS yang tadi bagian awal, yang menjalankan perangkat lunak untuk kegiatan interface pengguna. Kemudian ada codec, yaitu kompresor atau dekompresor data. Seperti itu. Itu untuk arsitektur embedded system. Kemudian ada klasifikasinya. Nanti di sini ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah small scale embedded system. Pada sistem ini menggunakan single 9 atau 16 bit microcontroller menggunakan assembly language, jadi ini bahasanya masih mudah. Kemudian ada hardware dan software tidak terlalu rumit. Kemudian contohnya adalah microwave, oven, dan washing machine. Untuk small scale embedded system ini biasanya memiliki keterbatasan pada memori penyimpanan. Pada kelas small scale termasuk embedded system yang paling simple dan diaplikasikan pada peralatan yang mudah ditemui, yang mudah kita temui dan mudah diprogram karena hanya menggunakan assembly language untuk mengatasi tadi keterbatasan memori internal dan tidak memiliki real time constraint atau tidak ada pembagian waktunya di sini nanti. Kemudian ada medium scale embedded system. Yang ini tadi sama, hanya ada penambahan RISC dan DSP. Kemudian komputasinya lebih intens dari yang small scale tadi. Ada aplikasi pemeriksaan sinyal. Untuk contohnya ada multimedia system dan voice recognition system. Tentunya medium scale ini lebih rumit dari small scale tadi ya, dan sudah memiliki real time constraint namun hanya soft real time seperti yang saya jelaskan tadi. Ada yang namanya soft real time dan hard real time. Pada medium scale ini digunakan soft real time. Artinya sistem ini juga tidak memiliki keamanan yang perlu diwaspadai. Nanti saya jelaskan di yang klasifikasi selanjutnya. Sistem ini bisa untuk menerima sinyal seperti multimedia system dan juga voice recognition system sesuai dengan contohnya. Nah, kemudian ada sophisticated embedded system. Sistem ini lebih powerful dan menggunakan multiprocessor system. Ini memiliki safety critical application, jadi safety-nya ini sangat diperhatikan dan juga memiliki hard real time constraint. Contohnya adalah mission guidance system dan aircraft navigation system. Jadi sophisticated embedded system ini biasa digunakan di militer seperti itu. Kemudian ada embedded system hardware. Ya, ini untuk ada domain spesifik prosesor, ada yang memakai DSPs, microcontroller, mikroprosesor. DSP sendiri digital signal processor ya teman-teman. Kemudian ada application specific IC atau ASICs. Itu untuk kinerja yang bagus pada aplikasi. IC yang dirancang untuk keperluan atau aplikasi khusus. Embedded system pada awalnya isinya itu hanya ASIC saja pada awalnya. Kemudian ada commercial off the shelf component atau COTS. Ini digunakan karena murah. Kemudian ada fungsi seperti wireless radio, sensor, atau IO device. Itu untuk hardware-nya yang bisa kita lihat. Kemudian ada embedded software. Tugas utamanya not transformation of data but interaction with physical world. Jadi
software embedded software ini adalah interaksi langsung antara sistem dengan physical world atau dunia langsung. Mengakuisisi sifat-sifat fisika atau kimia lingkungan, dan juga perlu waktu, mengkonsumsi daya, tidak berhenti kecuali gagal beroperasi. Jadi software ini terus bekerja ya. Seperti kalau kita punya HP kita nyala terus, berarti itu sistemnya itu selalu bekerja. Dan ini tidak berhenti kalau ada kegagalan proses atau biasanya mati gitu. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat dari embedded software. Yang pertama yaitu timeliness atau memprioritaskan waktu. Jadi karena tadi sudah dijelaskan adanya hard real time dan soft real time di embedded system, maka ada sifat pada embedded software yaitu timeliness, yang artinya komputasi itu selalu memerlukan waktu, bahkan pada komputer yang sangat cepat pun waktu itu masih perlu dipertimbangkan. Seperti itu. Selanjutnya ada concurrency, yaitu program atau sistemnya itu dapat bekerja secara bersamaan dan memiliki keunggulan, yaitu programnya nanti dapat sangat diandalkan atau sangat baik atau efisien. Kekurangannya yaitu bila terlalu statik, nanti sistem tersebut menjadi kurang efisien. Jadi penerapannya harus pas dan juga dipertimbangkan juga. Kemudian ada liveness, yang artinya embedded software ini atau program-programnya nanti tidak boleh berakhir atau harus selalu jalan. Maka dari itu harus mempertimbangkan hal-hal seperti timing, power consumption, fault recovery, maupun security-nya atau keamanan. Kemudian ada juga sifat namanya reactivity. Sistem disebut reactivity bila bereaksi secara kontinu dengan lingkungan, selalu dengan reaksi yang tepat gitu. Kemudian ada juga harus beradaptasi terhadap perubahan kondisi sumber daya dan permintaan atau kondisi-kondisi yang selalu berubah. Kemudian ada toleransi untuk safety critical atau safety critical fault tolerance dapat merupakan isu utamanya. Jadi keamanan juga fault tolerance itu berarti kesalahan dari toleransi ya. Itu menjadikan masalah nanti di sini. Kemudian selanjutnya ada sifat-sifat embedded software, yaitu interfaces dan heterogeneity. Interfaces berarti dia terhubung terhadap lingkungan dengan komunikasinya, ada serial, USB maupun I2C dan lain-lain. Kemudian untuk heterogeneity adalah keberagaman meningkatkan interoperabilitas device. Interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem itu. Selanjutnya ada aplikasi embedded system. Ya, yang pertama ini ada pada mobil, yaitu adanya sistem ABS atau anti-lock brake system. Anti-lock brake system ini ada pada sistem roda, sistem kemudi dan juga rem nantinya. Kemudian ada juga aplikasi pada robot. Robot sendiri kan merupakan hasil pemrograman dan juga mekanik yang diprogram berulang kali dan memiliki mekanisme yang dipandu oleh kontrol yang otomatis. Dan robot sendiri itu memiliki tugas-tugas tertentu yang makanya dia termasuk sebagai embedded system. Robot juga membutuhkan konsistensi, akurasi, kecepatan, kekuatan atau daya yang ditingkatkan yang nantinya dapat menggantikan manusia. Itu. Kemudian ada aplikasi selanjutnya yaitu pada mobile user atau smartphone. Pada zaman ini kan sangat banyak sekali smartphone yang kita gunakan, dan juga
kenapa dia termasuk embedded system? Seperti saya jelaskan tadi, dia memiliki fungsi utama atau fungsi khusus, yaitu untuk berkomunikasi. Selanjutnya adalah aplikasi pada enterprise user. Jadi ini seperti sistem pengembangan pada sebuah perusahaan. Jadi enterprise system sendiri itu merupakan sistem dibangun oleh organisasi untuk membantu dalam menyelesaikan proses bisnis. Enterprise user diistilahkan kepada perusahaan yang memiliki ratusan atau ribuan karyawan dan pelanggan yang bekerja sama melakukan bisnis. Jadi itu di lingkup negara, kantor, atau wilayah dunia juga termasuk. Fungsi utamanya dia adalah membantu menyelesaikan proses-proses bisnis kalau kategori ini. Jadi tidak selalu memiliki hardware ya untuk embedded system sendiri. Jadi dia bisa berbentuk user gitu. Kemudian ada juga power user. Nah, power user sendiri ini adalah jenis user komputer yang paling tinggi tingkat kompleksitasnya dan tingkat kesulitan pengguna aplikasinya. Walaupun seringkali jenis kelompok power user ini identik sebagai programmer di mata orang awam, tidak semua power user adalah programmer. Jadi power user itu seperti profesi gitu. Tapi ini bukan profesinya. Ini sebagai pembantu profesi. Seperti power user adalah video editor, graphic designer, audio producer, scientific researcher, multimedia author, desktop publisher, bahkan professional gamers. Mungkin cukup itu saja dari kelompok kami. Bila ada kekurangan maupun kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.